Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Ibu, anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai gelombang mekanik bagian kedua, yaitu tentang gelombang berjalan. Gelombang berjalan yaitu gelombang yang amplitudo dan fasenya sama di setiap titik yang dilalui gelombang. Suatu gelombang di mana setiap titik yang dilalui oleh gelombang tersebut bergetar harmonis dengan amplitudo yang sama besar. Nah, ini arah getarnya ke sini ya, ini bentuk gelombang di mana ini arahnya ke kanan yaitu ke sumbu X positif. Kemudian yang ini bergetarnya ke kiri ya, yaitu menuju ke sumbu X negatif. Persamaan simpangan. Jika titik O telah bergetar secara periodik selama T detik, maka simpangan gelombang di titik O akan memenuhi simpangan getaran harmonis, yaitu Y sama dengan A sin omega T. Nah, ini gambarnya. Jadi saat gelombang ini bergetar dari mulai titik O sampai ke titik P, maka simpangannya dapat menggunakan persamaan Y sama dengan A sin omega T. Karena omega sama dengan 2πf atau omega sama dengan 2pi per T, maka persamaan dapat ditulis menjadi Y sama dengan A sin 2pi, nah, T per T. Jadi omeganya diganti menjadi 2pi per T kali T yang ini ya. Berikutnya, persamaan fase gelombang, ini fase gelombang ini sama dengan T per T, maka simpangan juga dapat ditulis Y sama dengan A sin 2pi dikalikan fase. Di mana Y sama dengan simpangan gelombang atau simpangan getaran titik yang dilalui, satuannya meter, A ini amplitudo atau simpangan maksimum, satuannya meter. Omega ini kecepatan sudut, satuannya rad per sekon. F ini frekuensi getar, satuannya hertz. Dan T lamanya titik O telah bergetar, satuannya sekon. Dan T besar ini periode, satuannya sekon atau detik. Perhatikan gambar di bawah. Gelombang merambat dari titik O ke titik P sepanjang sumbu X. Maka waktu yang diperlukan gelombang untuk merambat dari titik O ke titik P adalah Tp sama dengan X per V. Nah, ini arah merambatnya dengan kecepatan V, maka gelombang merambat dari O ke P dalam waktu T, ini waktunya yaitu sama dengan X per V. Ketika O telah bergetar selama T, maka P baru bergetar selama T min X per V sekon. Jadi persamaan simpangan gelombang di titik P dapat ditulis YP sama dengan A sin omega, nah T-nya menjadi T min X per V, atau YP sama dengan A sin 2pi per T, nah omeganya kan sama dengan 2pi per T, T min X per V, atau YP sama dengan A sin, nah 2 per T itu kan omega ya, omega T plus minus Kx, di mana omega sama dengan 2pi per T dan K itu sama dengan 2pi per lambda. Dan lambda sama dengan V dikalikan T. Persamaan gelombang berjalan. Persamaan gelombang berjalan ditulis YP sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Pada persamaan umum gelombang berjalan, terdapat tanda plus min. Perjanjian tanda tersebut digunakan dengan ketentuan sebagai berikut. Arah rambat dari kiri ke kanan, berarti dari sini ke sini ya. Maka K bertanda negatif. Jadi persamaan nanti YP plus minus A sin omega min Kx jika gelombangnya berjalan dari kiri ke kanan. Kemudian arah rambat dari kanan ke kiri, berarti dari sini. Maka K-nya bertanda positif. Nah, sekarang plus min yang ini, jika gelombangnya merambat dari atas ke bawah, maka amplitudonya tandanya positif. Tapi jika
gelombangnya merambatnya ini dari bawah ke atas, maka A-nya tandanya negatif. Keterangannya, Y itu simpangan, satuannya meter, A itu amplitudo gelombang, satuannya meter, omega ini kecepatan sudut gelombang, satuannya rad per sekon, T ini sama dengan lamanya gelombang bergetar, satuannya sekon, dan T besar ini sama dengan periode gelombang, satuannya sekon. K bilangan gelombang, satuannya rad per meter, dan X itu jarak titik ke sumber getar, satuannya meter, dan lambda yaitu panjang gelombang, satuannya meter. Kita lanjutkan ke contoh soal. Gambar di bawah ini menyatakan perambatan gelombang tali. Nah, kita lihat ini talinya merambat dari kiri ke kanan pada sumbu X, dimana ini ada ininya aja panjangnya 2 meter, 4 meter, 6 meter ya. Nah, ini amplitudonya, yang ini amplitudonya di bawah itu 0,5 dan ini 0,5. Ini kan bawah, jadi ini negatif dan ini positif. Jika periode gelombang 2 sekon, maka persamaan gelombang adalah, kita lihat di sini pilihannya. Kita coba bahas, perhatikan keterangan gambar perambatan gelombang tali berikut. Ini ya, tadi ini menunjukkan amplitudo, dan ini kita lihat gelombangnya sampai ini angka 4, ini satu gelombang, dan sampai angka 8 ya, sampai ke 4 ini terdiri dari 2 gelombang. Nah, berdasarkan keterangan gambar di atas dapat diketahui A-nya sama dengan 0,5. Ini dah ya, ini A-nya 0,5. Pada jarak 8 meter terdapat 2 gelombang. Ini 8 meter dan ini terdiri dari 2 gelombang. Maka 2 lambda sama dengan 8. Jadi lambda sama dengan 4 meter. Periode gelombang 2 sekon, maka T-nya sama dengan 2 sekon. Nah, persamaan umum gelombang dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A sin omega T min Kx. Kenapa min di sini? Karena merambatnya dari kiri ke kanan. Kita lanjutkan, omeganya itu 2pi per T sama dengan 2pi per 2. Nah, 2-nya dari sini ya, dari sini. Maka ini omeganya 2V dibagi 2, yaitu V-nya dicoret ya, jadi V rad per sekon. Jadi omeganya V rad per sekon. Kita lanjutkan, K-nya itu sama dengan 2V per lambda. Lambdanya ini dari sini 4 ya, jadi K-nya sama dengan 2pi per 4, jadi sama dengan 1 per 2pi. Dengan memasukkan nilai A, omega, dan K, persamaan gelombang di atas menjadi, ini kan persamaan umumnya ya, tadi ini kan dari sini nih. A sin omega T min Kx. A-nya kita masukkan 0,5, dari sini, dari ini ya. 0,5 sin. Omeganya dari sini, V T min, K-nya dari sini, setengah Vx. Nah, ini kan sama-sama ada V-nya, maka V yang ini keluar. Jadi Y sama dengan 0,5 sin V kali T min setengah X. Kita lihat jawaban yang mana yang benar, berarti yang B, yaitu Y sama dengan 0,5 sin V T min X per 2 atau setengah X. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah gelombang berjalan di permukaan air memenuhi persamaan Y sama dengan 0,03 sin 2V dikali 60T min 2X. Dengan Y dan X dalam meter dan T dalam sekon. Cepat rambat gelombang tersebut adalah, kita coba jawab pembahasannya. Kita bandingkan persamaan gelombang di atas dengan bentuk umumnya. Tapi sebelumnya kita kalikan dulu ya yang ini ke sini. Kita tulis kembali Y sama dengan 0,03 sin 2pi dikali 60T min 2X. Nah, ini dikalikan ya, 2V dikali 60 berarti jadi 120 VT. 2V dikali 2 menjadi min 4VX. Di mana persamaan umum gelombang dirumuskan sebagai Y sama dengan A sin omega T min Kx. Kita lihat ini A, itu yang ini ya, 0,03. Kemudian ini omega itu 120 V. Dan K itu sama dengan 4V.
Dengan membandingkan dua bentuk persamaan di atas, yaitu persamaan yang ini dengan persamaan ini, maka diperoleh omega sama dengan 120 V. Dari sini ya, yang ini kan omega ya, ini sama dengan yang ini. Ini kan omega T min Kx. Dan K sama dengan 4V. Dari sini ini 4V, ini K 4V. Adapun cepat rambat gelombang dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan omega per K. Omeganya 120 V dari sini ya. Nah, dari sini ini persamaan umum. Kemudian K-nya yaitu 4V dari sini. Maka 120 V dibagi 4V yaitu 30 meter per sekon. Jadi jawabannya yaitu C. Kita lanjutkan ke persamaan kecepatan dan percepatan. Persamaan kecepatan gelombang berjalan adalah persamaan yang diturunkan dari persamaan simpangan. Dapat ditulis V sama dengan A omega cos omega T min Kx. Kecepatan maksimum dapat ditulis V max sama dengan A dikalikan omega. A ini amplitudo, omega ini kecepatan sudut. Persamaan percepatan merupakan turunan pertama dari kecepatan. Percepatan gelombang berjalan dapat ditulis A sama dengan min A omega kuadrat sin omega T min Kx. Percepatan maksimum dapat ditulis A sama dengan amplitudo dikalikan omega dikuadratkan, di mana A itu percepatan satuannya meter per sekon, V itu kecepatan gelombang satuannya meter per sekon, dan Y yaitu simpangan. Omega kecepatan sudut dan A ini amplitudo. Kita lanjutkan ke besaran berikutnya yaitu sudut fase, fase, dan beda fase. Sudut fase adalah sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar. Dirumuskan theta V sama dengan omega T min Kx. Fase gelombang adalah besaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang. Dirumuskan fase sama dengan theta V per 2V sama dengan omega T min Kx per 2V. Atau boleh juga fase itu sama dengan T per T besar min X per lambda. Beda fase adalah perbedaan fase gelombang atau tahapan gelombang. Beda fase ditulisnya sama dengan min delta X per lambda. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Suatu gelombang yang frekuensinya 500 Hz merambat dengan kecepatan 300 meter per sekon. Berapakah jarak antara dua titik yang berbeda sudut fase 60 derajat? Pembahasannya diketahui F-nya 500 Hz, V-nya sama dengan 300 meter per sekon, sudut fasenya 60 derajat. Yang ditanyakan yaitu delta X. Kita coba dijawab. Sebelumnya kita tentukan dulu panjang gelombang dengan menggunakan persamaan lambda sama dengan V per F. V sama dengan 300, F-nya 500, maka panjang gelombangnya 3 per 5 meter. Kemudian kita jawab beda fase sama dengan delta X per lambda. Yang ditanyakan kan delta X-nya, maka ini kali silang. Delta X sama dengan fase dikali lambda, di mana lambdanya sama dengan 3 per 5 dari sini ya. Beda fasenya yaitu beda sudut fase dibagi 2V. Nah, 3 per 5, nah, sudut fasenya yaitu 60 derajat dan 2V-nya sama dengan 2 dikali 180 yaitu 360. Maka kita peroleh sama dengan ini 1 per 10. Dari mana 1 per 10? Ini dari sini ya. Ini tetap 3 per 5, ini diperkecil. 60 dibagi 60 kan 1. 360 dibagi 60, 6. Maka 3 dikali 1, 3, 5 dikali 6 yaitu 30. Ini perkecil. 3 dibagi 3, 1, 30 dibagi 3, 10. Maka jaraknya yaitu 1 per 10 atau sama dengan 0,1 meter. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai gelombang berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.